Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Kezia Bunga Aulia, Fathia Hairunisa, dan Yasmita Anggraini. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram adalah kelanjutan dari Kesultanan Demak dan Pajang. Kesultanan Mataram menggantungkan kehidupan ekonominya dari sektor agraris dan perdagangan. Mataram meskipun letaknya berada di pedalaman, tetapi juga berkuasa atas daerah pesisir utara Jawa. Daerah pesisir inilah yang berperan penting bagi arus perdagangan Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram didirikan oleh Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, yang diambil anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya. Sutawijaya juga sering disebut Raden Ngabehi Lorik Pasar, karena ia diberi tempat di utara pasar oleh ayah angkatnya. Ki Ageng Pemanahan dilantik menjadi Bupati Mataram sebagai imbalan membantu menumpas Arya Penangsang. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1575 Masehi, Sutawijaya meneruskan berkuasa di Mataram bergelar Senapati ing Alaga. Senopati berkeinginan menjadi raja yang menguasai tanah Jawa. Hal itu berarti menentang Sultan Hadiwijaya sehingga terjadi peperangan pada tahun 1582 Masehi. Mataram takluk, namun ketika kembali dari peperangan, Sultan Hadiwijaya sakit dan meninggal. Terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Pangiri Adipati Demak sekaligus menantu Sultan Hadiwijaya dengan Pangeran Banawa Adipati Jipang sekaligus putra mahkota Sultan Hadiwijaya. Pangeran Pangiri berhasil berkuasa di Pajang 1583 dengan gelar Ngawantipura. Selama berkuasa, ia hanya disibukkan untuk urusan balas dendam terhadap Mataram. Pangeran Benawa yang tidak terima atas kekalahannya, kemudian bersekutu dengan Senopati tahun 1586, menyerbu Pajang dan mengalahkan Pangeran Pangiri. Pangeran Benawa bertakhta di Pajang bergelar Sultan Prabu Wijaya. Beberapa naskah babat memberitakan versi berbeda tentang akhir pemerintahan Sultan Prabu Wijaya. Pertama, Prabu Wijaya meninggal pada tahun 1587 dan tidak mempunyai putra Malikota. Kedua, Prabu Wijaya turun tahta menjadi ulama di Gunung Kulakan bergelar Sunan Parakan. Ketiga, Prabu Wijaya membangun pemerintah yang sekarang disebut Pamalang. Sepeninggalan Sultan Prabu Wijaya, Senapati menobatkan Pangeran Gagak Bening, adiknya sebagai Adipati Pajang. Pada saat itulah status Pajang beralih di bawah Mataram. Senopati ketika berkuasa banyak menghadapi rintangan. Para bupati pantai utara Jawa seperti Demak, Jepara, dan Kudus yang sebelumnya tunduk kepada Pajang memberontak ingin merdeka. Senopati berhasil mengatasi dan meletakkan landasan kekuasaannya mulai dari Galuh, Jawa Barat, sampai Pasuruan, Jawa Timur. Setelah Senopati wafat, tahta kerajaan diserahkan kepada putranya, Mas Jolang, lalu diteruskan cucunya, Mas Rangsang atau Sultan Agung. Pada masa Sultan Agung, Mataram mengalami masa kejayaan. Sepeninggal Sultan Agung, yaitu dimulai ketika Amangkurat I memerintah, VOC mulai terlibat dalam pemerintahan Mataram dan berlangsung sampai anak keturunannya. Sultan Agung dimakamkan di Kompleks Pemakaman Imogiri.